Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan kisah Nabi Yahya alaihi salam. Pada kesempatan ini kita akan mengkisahkan Nabi Yahya yang menentang Raja Herodes. Nabi Yahya juga diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan pelajaran sekaligus menyadarkan salah seorang raja. Raja tersebut adalah raja yang berkuasa di kota Yerusalem. Kerajaan adalah kerajaan yang dibuat oleh Romawi. Dikisahkan bahwa sang raja memiliki niat untuk menikahi salah seorang perempuan yang masih ada hubungan saudara, yaitu keponakannya sendiri. Sedangkan menikahi keponakan adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hal tersebut tertuang di dalam kitab Taurat bahwa keponakan masih ada hubungan darah. Ia adalah kerabat dekat dan juga mahramnya, sehingga tidak dibenarkan untuk menikahi keponakan sekalipun ia adalah seorang raja. Raja tersebut adalah Raja Herodes yang merasa jatuh cinta dengan keponakannya. Ia merasa tertarik dengan kecantikan keponakannya yang bernama Herodia tersebut. Padahal sebenarnya sang raja sudah sangat tahu bahwa menikah dengan keponakan sendiri merupakan hal yang dilarang di dalam ajaran Taurat. Namun ternyata keponakannya tersebut bersedia dipinang oleh sang raja. Dalam kisah Nabi Yahya, niatan Raja Herodes untuk menikahi keponakannya tersebut sebenarnya sudah diperingatkan oleh penafsir yang ada di dalam kerajaan tersebut. Namun keduanya tetap bersikeras untuk tetap melangsungkan pernikahan. Sehingga Nabi Yahya yang memberikan nasihat dan teguran juga sama sekali tidak dihiraukan oleh sang raja. Suatu hari Nabi Yahya datang ke istana untuk mengingatkan sang raja. Namun ternyata ia membuat Herodia bersedih bahkan sampai menangis. Hal ini membuat sang raja marah besar. Akhirnya ia memberikan perintah kepada pasukan untuk menangkap dan membunuh Nabi Yahya. Saat ditangkap, Nabi Yahya sama sekali tidak melakukan suatu perlawanan karena sudah dilindungi oleh Allah Ta'ala. Nabi Yahya kemudian dibawa oleh para pengawal untuk mendapatkan hukuman mati. Melihat hal tersebut, Herodia memohon kepada raja agar membawa kepala Nabi Yahya seusai dipenggal. Akan tetapi setelah peristiwa tersebut, azab yang sangat pedih diturunkan oleh Allah kepada raja dan keluarganya, di mana mereka diubah tidak lagi berwujud manusia, melainkan berwujud binatang. Kisah Nabi Yahya ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semuanya. Kisah Nabi Yahya mati dipenggal. Mendengar bahwa raja akan menikahi saudaranya sendiri, Nabi Yahya akhirnya mengeluarkan fatwa. Inti daripada fatwa tersebut adalah mengharamkan jenis perkawinan yang akan dilakukan oleh sang raja. Hal ini ia lakukan karena Nabi Yahya adalah sosok pemberani
bagaimanapun ia berkeyakinan bahwa pernikahan dengan saudara itu bertentangan dengan ajaran dan harus dibatalkan. Karena fatwa yang dikeluarkan tersebut, maka akhirnya rencana pernikahan sang raja dengan keponakannya akhirnya menjadi buah bibir masyarakat. Banyak yang menggunjingkan hal ini, mulai dari yang menentang hingga yang mendukung. Dengan sangat cepat fatwa yang dikeluarkan oleh Nabi Yahya bisa tersebar dan akhirnya sampai di kalangan kerajaan. Mendengar hal tersebut, Herodia yang selama ini memiliki ambisi menjadi ratu merasa sangat marah kepada Nabi Yahya. Ia merasa Yahya sudah benar-benar menghalangi cita-citanya. Padahal cita-cita tersebut sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari, dan sebab yang lain adalah Herodia merasa bahwa dirinya sudah dipermalukan di hadapan orang banyak. Karena fatwa tersebut, Herodia merasa bahwa namanya telah tercoreng dan ia menjadi disorot oleh banyak orang. Belum lagi ia merasa khawatir jika sang raja berubah pikiran dan terpengaruh sehingga batal untuk menikahinya. Oleh karena itu, ia segera membuat rencana agar pernikahannya dengan raja bisa segera dijalankan. Ia melakukan berbagai hal termasuk dengan cara memanfaatkan kecantikan yang dimilikinya. Kemudian Herodia menghias diri dengan cara berdandan sebaik mungkin. Dengan begitu ia akan nampak semakin cantik dan membuat siapapun yang melihatnya menjadi terpesona. Ia mengenakan berbagai jenis aksesoris indah, kemudian menggunakan jenis busana yang tipis. Sesaat sesudah itu ia langsung mendatangi raja untuk menjalankan rencananya. Herodius akhirnya merasa terpana dan tertarik. Herodes akhirnya merasa terpana dan tertarik dengan kecantikan yang dimiliki oleh Herodia. Ia punya bertanya kepada Herodia datang menemuinya. Ia pun berkata akan memenuhi semua permintaan Herodia. Akhirnya Herodia menyampaikan keinginannya. Ia menjelaskan betapa saat ini mereka berdua sedang dibicarakan banyak orang, dan itu membuatnya mempertaruhkan kehormatannya. Dalam kisah Nabi Yahya alaihi salam, ia juga menambahkan bahwa itu adalah ulah dari Yahya yang membuat fatwa. Berikutnya ia meminta kepada raja untuk menghukum dan membunuh Yahya. Selanjutnya membawa kepala Yahya di hadapannya. Keinginan tersebut diiyakan saja oleh sang raja yang pikirannya tengah dibutakan oleh asmara cinta. Ia merasa sangat tergila-gila kepada Herodia karena tidak lagi menggunakan akal sehatnya. Akhirnya Herodes pun menjalankan apa yang diminta calon istrinya. Ia kemudian mengirimkan sejumlah pasukan untuk membunuh Yahya. Akhirnya Yahya pun ditangkap dan dibunuh sesuai dengan permintaan dari Herodia. Pasukan pun memenggal kepala Nabi Yahya kemudian membawanya kepada raja. Sang raja akhirnya mempersembahkan kepala tersebut kepada Herodia. Akhirnya Herodia merasa bangga karena misi yang ia jalankan benar-benar berhasil. Ia merasa semua misinya berhasil dan tidak lama lagi akan menjadi ratu. Namun sebelum itu terjadi, mereka berdua diberi balasan azab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Mayat Nabi Yahya disemayamkan di Masjid Umayyah, Syria. Kematiannya membuat banyak orang merasa kehilangan.
padahal Nabi Yahya adalah sosok yang sangat baik, lembut dan bijaksana. Saat ini makamnya dikenal dengan nama Masjid Agung Damaskus. Ada banyak pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Yahya. Nabi Yahya mengajarkan kepada manusia untuk menentang kebatilan dan menegakkan kebenaran, meskipun itu pahit, dan semua adalah kekuasaan Allah, di mana Dia bisa melakukan apapun yang dikehendakinya. Sekalipun itu adalah sesuatu yang terbilang mustahil, tetap kita harus jalankan selama itu tidak melanggar daripada syariat agama tauhid atau agama Islam. Sekian pembahasan kisah Nabi Yahya. Silahkan dicermati dan dipahami, dan semoga kita bisa mengambil hikmah daripada kisah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.